Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, saya dari mahasiswa Unimar dengan program studi teknik industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, di sini ada latar belakang yang mana keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu upaya kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi dari pengusaha dan karyawan dalam perusahaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas. Di sini ada tujuan ketiga, yang mana tujuannya ini untuk bisa meningkatkan efisiensi juga, produktivitas lingkungan tempat kerja, dan dapat memberikan sumber-sumber perlindungan pada produksi agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja. Jadi tujuannya dari keselamatan yaitu yang berhubungan dengan mesin atau teknologi, peralatan lainnya yang berada pada lingkungan kerja yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, di sini ada definisi keselamatan dan kesehatan kerja, yang mana yang pertama, keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan peralatan, tempat kerja, dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja menjadi aspek yang sangat penting. Adanya unsur-unsur kebersamaan dan kesehatan kerja yang dijalankan yaitu sebagai berikut: adanya keselamatan dalam menjaga dan kesehatan kerja. Nah, yang kedua ada kesehatan kerja, yang mana kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun stabilitas emosional secara umum, dengan tujuan memelihara kesejahteraan individu secara menyeluruh. Kesehatan dalam ruang lingkup, keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya diartikan sebagai suatu keadaan bebas dari penyakit. Pemantauan kesehatan kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi timbulnya penyakit. Yang kedua, penyempurnaan catatan tentang lingkungan kerja. Ketiga, mewajibkan perusahaan untuk setidak-tidaknya melakukan pemeriksaan terhadap kadar bahan kimia yang terdapat dalam lingkungan pekerjaan dan penyimpanan catatan mengenai informasi yang terinci tersebut. Yang ketiga, kecelakaan kerja dan penyakit kerja. Yang pertama, kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak melakukan tindakan penyelamatan, contohnya pakaian kerja, penggunaan peralatan pelindungan diri, dan falsafah perusahaan, dan lain-lain. Yang keempat, kecelakaan yang disebabkan oleh keadaan lingkungan kerja yang tidak aman, contohnya penerangan, sirkulasi udara, temperatur dan kebisingan, getaran, penggunaan indikator, warna, dan tanda peringatan, sistem upah, jadwal kerja, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh mesin fresh sabun batang yang kapasitasnya adalah 80 sampai 100. Ini adalah contoh alat fresh sabun. Nah, di sini lanjut lagi tentang kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri. Nah, yang keempat, faktor penyebabnya yaitu faktor manusia, faktor material, bahan peralatan, faktor yang bahaya, sumber bahaya, faktor yang dihadapi, pemeliharaan atau perawatan mesin, dan di samping ada sebabnya. Maka di suatu kejadian juga akan membawa akibat-akibat dari kecelakaan industri ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kerugian yang bersifat ekonomis, yaitu kerusakan dan atau kehancuran mesin, peralatan, bahan, dan bangunan. Jadi biaya pengobatan dan perawatan korban, tunjangan kecelakaan, hilangnya waktu kerja, dan menurunnya jumlah minimum mutu produksi. Nah, di sini ada sebabnya, maka suatu kejadian juga akan membawa akibat dari kecelakaan industri ini. Jadi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kerugian yang bersifat ekonomis, yaitu kerusakan atau kehancuran mesin, peralatan dan bahan dan bangunan, biaya pengobatan dan perawatan korban.
serta tunjangan kecelakaan, hilangnya waktu kerja, atau menurunnya jumlah maupun mutu produksi. Nah, sini alat pelindung diri APD di pabrik sabun. Ini macam-macam alat pelindung diri. Jadi pada pembuatan sabun batang ini yaitu yang pertama sepatu safety, alat pelindung telinga, alat pelindung kepala, safety glove, safety glass, pakaian pelindung dan lain-lain. Di sini ada 3. Yang pertama, kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial. Yang kedua, instrumentasi merupakan sistem dan susunan peralatan yang dipakai dalam suatu proses kontrol untuk mengatur jalannya proses agar diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dan adanya rangkaian instrumen tersebut, maka operasi semua peralatan yang ada di dalam pabrik dapat dimonitor dan dikontrol dengan cermat, mudah, dan efisien, sehingga operasi selalu berada dalam kondisi yang diharapkan. Dan yang terakhir ini adalah fungsi instrumentasi adalah sebagai penunjuk atau indikator, pencatatan, responder atau pengontrol, regulator, dan pemberi tanda bahaya atau alarm. Di sini sekian dan terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.